Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua sahabat Sourceku. Dr. Ucup Supriyatna, Guru Besar STAI Al-Haud Kabupaten Ketapang, menyampaikan orasi pada wisuda ke-17 yang saya hormati, yang saya muliakan Sekolah Tinggi Agama Islam mahasiswa STAI Al-Haud Kabupaten Ketapang. Wisudawati yang hadir pada hari ini. Ucup menyampaikan tema tentang tantangan dunia pendidikan pada era industri. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan-wisudawati, dan juga kepada Bapak Ibu orang tua wali yang telah mengantarkan anak-anaknya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud Ketapang. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu hadirin semuanya, serta para wisudawan wisudawati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Tantangan Dunia Pendidikan pada Era Industri 4.0 dan Society 5.0. Pendahuluan yang pertama, bahwa revolusi industri telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala, ruang lingkup, dan kompleksitas yang lebih luas. Orang menyebutnya dengan istilah disrupsi. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintah. Bagaimana Bapak Ibu hadirin sekalian ketahui, terakhir TikTok digugat oleh para pedagang Tanah Abang yang notabene disinyalir informasinya bahwa TikTok dengan penjualan online-nya telah menurunkan omset penjualan di Tanah Abang. Itu beredar terakhir. Selain itu tentu perkembangan yang lain semuanya, Tokopedia, ada kemudian WhatsApp dan seterusnya, ini merupakan disrupsi, perubahan yang fundamental dari sisi kehidupan kita. Bidang-bidang yang mengalami terobosan berkat kemajuan teknologi diantaranya robot kecerdasan, artificial intelligence. Bagaimana Bapak Ibu hadirin semuanya, mahasiswa sekalian, wisudawan sekalian, mengetahui bahwa sebagian besar pekerjaan-pekerjaan manusia sudah digantikan oleh robot-robot yang mempunyai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Belakangan terakhir mobil itu sudah mempunyai artificial intelligence, bisa diomongin, termasuk guling. Kemudian teknologi nano, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain, teknologi berbasis internet, dan printer 3 dimensi. Selanjutnya Bapak Ibu, perkembangan revolusi industri dimulai dari revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang pertama ini dimulai dengan penemuan mesin uap, di mana pekerjaan yang terdahulu dilakukan dengan tangan. Siapa yang mempunyai otot lebih kuat, dia tentu akan bekerja lebih cepat. Tetapi dengan penemuan revolusi industri yang pertama 1.0, dengan penemuan mesin uap, maka terjadi pergeseran. Setiap produksi yang tadinya menggunakan otot kemudian berubah dengan mesin yang sederhana menggunakan mesin uap. Selanjutnya ditemukan lagi teknologi listrik. Pergeseran terjadi dari revolusi industri 1 menjadi revolusi industri yang kedua. Tentu produksi menggunakan energi listrik jauh lebih luas dibandingkan dengan mesin uap. Kemudian revolusi industri yang ketiga, penggunaan teknologi informasi dan otomatisasi. Seperti kita ketahui, revolusi industri yang ketiga ditemukannya komputer dan seterusnya. Memasuki era industri yang keempat, 4.0, maka seperti saya sampaikan di awal, terjadi disrupsi, perubahan
fundamental dari semua sisi kehidupan, ditandai dengan adanya internet optik, internet untuk segala. Semuanya sekarang serba internet, semuanya terkomunikasi dengan internet. Seperti contoh robot yang sudah diciptakan belakangan bernama Sophia. Mudah-mudahan ini tampilnya sama nih. Sophia adalah robot dengan kecerdasan artifisial. Dia bisa berbicara, dia bisa diwawancarai. Dia katakan, robot sosial seperti ini saya dapat merawat orang sakit atau lanjut usia. Saya dapat membantu berkomunikasi, memberikan terapi, memberikan simulasi sosial. Bahkan dalam situasi sulit, ujar robot yang cerdas ini bernama Sophia. Jadi demikian disrupsi terjadi secara fundamental dengan adanya revolusi industri sampai sekarang 4.0. Demikian juga Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, terjadi perubahan yang fundamental juga terhadap kehidupan masyarakat yang kita kenal dengan society. Society dimulai dari society 1.0, di mana masyarakat secara sederhana berburu menggunakan alat-alat yang sederhana. Berkembang kemudian menjadi masyarakat petani di masyarakat 2.0 atau society 2.0. Selanjutnya dengan penemuan teknologi sederhana memasuki masyarakat 3.0. Selanjutnya masyarakat 4.0 dengan penemuan komputer, dan sekarang kita memasuki masyarakat 5.0 Bapak Ibu. Masyarakat society 5.0 ini semuanya serba super cerdas. Semuanya serba super cerdas, di mana di dalam kamar atau dimanapun berada dapat melakukan penjualan, dapat melakukan pembelian, dapat berkomunikasi dengan siapa saja, dapat mengakses informasi di mana saja. Itulah masyarakat super cerdas, masyarakat society 5.0 pada hari ini. Termasuk kita semua, wisudawan-wisudawati, termasuk Bapak Ibu semuanya, kita memasuki era society 5.0 cerdas, di mana masyarakat ini adalah super cerdas. Tantangan dunia pendidikan seperti apa? Apa yang harus dipersiapkan di dunia pendidikan? Maka untuk mengantisipasi terjadi disrupsi perubahan fundamental yang disebabkan oleh revolusi industri dan perubahan society 5.0, maka dunia pendidikan, termasuk dunia pendidikan agama Islam, termasuk sekolah tinggi agama Islam Al-Haud Ketapang, harus mempersiapkan diri dengan menyesuaikan, beradaptasi dengan perubahan yang cukup fundamental dari semua sisi kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati yang terhormat, kerangka kompetensi yang harus kita siapkan pada abad ke-21 bukan hanya pengetahuan pada core subjek materi yang kita ajarkan. Misalnya PAI, dia menguasai PAI saja. Jurusan syariah, dia menguasai syariah saja. Jurusan dakwah, dia menguasai dakwah saja. Tidak demikian. Tetapi kompetensi yang harus kita siapkan itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang fundamental tadi. Belakangan terakhir kurikulum terjadi pergantian dengan kurikulum merdeka. Literasi, numerasi, sains, karakter, kita masih bermasalah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izin literasi kalau kita beragama Islam diajarkan pertama kali di dalam Al-Quran melalui wahyu yang pertama. Izin para ustaz dan kiai. Dan bersama karena saya bukan kiai. Maka perintah yang pertama di dalam Al-Quran itu adalah Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Itulah literasi yang pertama. Maka sumber ilmu adalah Al-Quran. Kalau kita memahami bahwa kita itu beragama Islam, itulah literasi. Belakangan ribut literasi. Dalam hati saya, Quran itu pertama kali itu
literasi. Oleh sebab itu bersyukur alhamdulillah ini sudah kita core-nya adalah PAI. Tetapi dengan itu tidak cukup. Tentu Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, para wisudawan yang saya banggakan, bahwa keterampilan kehidupan dan karir ini adalah fleksibel dan adaptif. Jurusan PAI tidak menciptakan wisudawan menjadi guru, bisa menjadi kepala desa. Izin Pak Wakil Bupati, Dr. Asidin, yang saya ketahui sudah 3 lulusan Al-Haud itu adalah kepala desa. Lukakan dulu. Jadi itu adaptasi berkaitan dengan kehidupan dan karir. Kemudian berinisiatif dan mandiri, keterampilan sosial budaya, produktif, akuntabel, kepemimpinan dan seterusnya. Dan yang fundamental menurut saya bahwa kehidupan ini harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan visi-misi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud, tentu saja menciptakan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya kaitan dengan pembelajaran dan inovasi, kemudian harus dia kreatif, inovatif, berpikir kritis, analitis, penyelesaian masalah, problem solving, dan seterusnya. Keterampilan itu harus dimiliki oleh generasi kita, generasi yang akan datang untuk bisa beradaptasi dengan era disrupsi pada saat ini. Selanjutnya tentu saja literasi yang belakangan harus kita pahami adalah literasi digital. Literasi digital merupakan modal. Tanpa literasi digital, bahwa kita semua itu akan tereliminasi. Kita tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan disrupsi yang terjadi pada perubahan revolusi industri dan perubahan society. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, selanjutnya bagaimana dunia pendidikan menyiapkan pembelajaran di era society 5.0 dan revolusi industri yang ke-4.0. Kerangka integrasi teknologi dalam pembelajaran, bahwa ada kompetensi dari kawan-kawan guru atau calon guru. Yang pertama adalah pedagogikal, tentu saja ilmu tentang mengajar. Selanjutnya teknologikal dan content knowledge. Konten tentu yang pertama adalah materinya, konten knowledge-nya, kemudian yang kedua adalah pedagogikalnya, dan yang terakhir dia harus terintegrasi dengan menguasai literasi teknologi dikenal dengan teknologikal. Nah, mengapa ini harus terjadi kerangka integrasi ini di era revolusi industri yang keempat dan society yang kelima? Kenapa demikian? Kenapa? Karena siswa kita, karena mahasiswa kita, karena masyarakat kita adalah kaum digital. Semuanya sekarang kaum digital. Kenapa kita harus mengadopsi teknologi dalam pembelajaran? Mereka adalah kaum digital dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kaum digital itu lebih suka shortcut, dia lebih cepat cara kita, tak. Kemudian dia copy paste, kemudian dia lebih suka visual dan teks, kemudian dia multitasking. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, para orang tua wisudawan-wisudawati, barangkali kita memahami sekarang anak-anak kita lebih pandai dia menggunakan gadget. Dia bisa bermain game, dia pindah ke TikTok dan seterusnya. Oleh sebab itu ini harus kemudian diadaptasi, harus dipahami oleh kawan-kawan guru, kemudian kawan-kawan calon guru, kawan-kawan pendidik, termasuk kawan-kawan dosen. Kalau zamannya masih kaku dan papan tulis, pasti ketinggalan. Anaknya pasti ngantuk, tidak konsentrasi. Anaknya tidak konsentrasi, gurunya marah. Kenapa tidak konsentrasi? Dalam hati anaknya, bapak pasti menggunakan kapur dan papan tulis. Selanjutnya, bahwa kaum digital ini lebih suka dengan grafik, kemudian dia dengan mencoba-coba. Saya kemarin ditawarin dari Jakarta, Pak,
saya punya perangkat untuk pembelajaran coding. Saya berpikir di Jakarta sudah belajar tentang coding, bagaimana dia membuat robot-robot kecil itu. Nggak tahu ke Pak Hadi Hamadi atau Pak Ustadz di siapa nih. Di Jakarta sudah SD menggunakan coding, baru Pak Hadi di situ. Demikian. Kemudian bagaimana standar media yang harusnya kita buat. Bagaimana standar media pembelajaran seharusnya kita buat? Yang pertama adalah rich content, artinya dia kaya akan isi, dia ada grafiknya, dia ada tagnya, dia ada animasinya, dia ada videonya. Itu harus tergabung dalam satu konten media pembelajaran. Yang belakangan terakhir kabar baiknya adalah di kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyediakan platform yang bernama PMM, Platform Merdeka Mengajar. Disitulah semua dapat berkolaborasi, semua kawan-kawan guru, semua siswa dapat berinteraksi, dapat berkolaborasi dengan platform Merdeka Mengajar. Tapi kendalanya adalah saya selalu ditanya oleh Jakarta,